Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas Zar'ah dan Al-Husain. Dari Abbas bin Hisham bin Muhammad Al-Kufi, dari bapaknya, ia berkata, dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Aban bin Darim yang bernama Zar'ah. Ia menyaksikan pembunuhan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia melempari Al-Husain dengan anak panahnya dan mengenai rahang bawah beliau sehingga darah mengalir deras akibat luka tersebut. Karena banyaknya darah yang keluar, Al-Husain pun merasakan haus yang luar biasa. Ketika beliau sudah tidak kuat lagi menahan rasa hausnya, sebelum dibunuh, beliau sempat berteriak meminta air minum kepada para pembunuhnya. Tetapi mereka mengabaikan serta membiarkannya dalam kehausan yang semakin mencekik leher. Bahkan mereka dengan teganya meninggalkan beliau dalam keadaan berteriak-teriak meminta air minum. Akhirnya, Al-Husain berdoa kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, timpakanlah rasa haus yang luar biasa kepada orang-orang yang telah membiarkanku dalam kehausan dan tidak memberiku air setetes pun, sehingga aku merasakan kehausan yang luar biasa. Ya Allah, timpakanlah kehausan kepadanya." Allah mengabulkan doa Al-Husain. Ketika kematian menjemput si Zar'ah, seorang manusia yang tega membiarkan Al-Husain bin Ali syahid Karbala, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menderita kehausan yang luar biasa dan tidak memberinya air minum setetes pun. Maka Allah Ta'ala menimpakan kepadanya rasa haus yang luar biasa yang tidak mungkin hilang walaupun ia meneguk semua air yang ada di dunia. Saat itu, ia berteriak-teriak mengeluhkan rasa panas yang luar biasa pada perutnya karena pengaruh rasa haus yang dideritanya. Selain itu, ia juga berteriak-teriak mengeluhkan rasa dingin yang menusuk yang dirasakan pada punggungnya. Sehingga keluarga dan temannya meletakkan es di atas perutnya dan kipas angin di depannya untuk mengurangi rasa panas dan hausnya yang dideritanya. Sementara tungku api dinyalakan di belakang punggungnya. Tetapi ia masih juga berteriak-teriak seraya berkata, "Berilah aku air minum. Sungguh rasa haus ini telah menyiksaku." Akhirnya mereka mendatangkan sebuah bejana yang cukup besar, yang biasa dipergunakan untuk menyimpan tepung, menampung air, atau mewadahi susu. Kemudian bejana tersebut diisi air, yang jika diminum oleh 5 orang, niscaya semuanya akan merasa kenyang. Al-Abbas berkata, air dalam bejana itu semuanya diminumkan kepada Zar'ah. Akan tetapi rasa hausnya tidak kunjung hilang. Bahkan, rasa hausnya itu semakin menjadi-jadi. Sehingga ia berteriak terus-menerus meminta minum. "Berilah aku air minum. Sungguh rasa haus telah menyiksaku." Al-Abbas berkata, karena Zar'ah terlalu banyak minum, akhirnya perutnya nampak buncit, seperti perut unta yang kekenyangan. Demikianlah balasan siksaan yang menimpa Zar'ah, sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam satu hadis qudsi,
Barang siapa yang memusuhi kekasihku, niscaya aku izinkan untuk memeranginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Betapa beratnya balasan siksaan yang akan diterima oleh orang yang telah menzalimi Al-Husain, cucu Rasulullah SAW, dan pemimpin para pemuda di surga. Ya Allah, kami memohon kelembutan serta kasih sayang-Mu. Ya Allah, peliharalah diri kami dari kezaliman dan kejahatan semua orang yang bodoh, angkuh, dan sombong. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.